selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Nyanyikan dengan iman, haleluya. Selalu menjagaku. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Nyanyikan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Inilah pujian serta penyembahan kami, naik harum di hadirat Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, debu adanya hamba-Mu ini. Hidupkanlah setiap huruf yang mati, agar supaya kami dapat merasakan kuasa firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 9 ayat 25 sampai yang ke-26. Markus pasal 9 ayat 25 sampai 26 berkata, kita baca bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Sampai di situ saja. Bisa berkata amin? Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, seperti sering saya katakan sama saudara bahwa sesungguhnya peperangan kita ini bukan peperangan antar sesama, tetapi peperangan melawan roh-roh jahat di udara ini. Roh-roh itu mempengaruhi daging kita sehingga perbuatan-perbuatan kita itu tidak baik. Di dalam rumah tangga, karena pengaruh-pengaruh itu, maka iblis memanfaatkan keadaan-keadaan itu sehingga keadaan kita kacau balau. Lebih dari itu, iblis juga menyebabkan orang itu menjadi bisu, ya, menjadi bisu dan tuli. Bisu dan tuli, ya. Saya beberapa minggu ini berdoa bagi orang yang di dalam telinganya itu ada yang berbicara. Tadi seorang juga begitu, dalam telinganya itu ada yang mendenging, sehingga dia tidak enak dengan suara-suara itu. Itu tujuan dari roh jahat itu adalah membisikkan kata-kata kepada orang ini sehingga orang ini kacau, kemudian menjadi gila. Itu yang saya berdoa beberapa waktu minggu ini. Tetapi ada juga roh itu menyebabkan tuli. Pendengaran kita dikacau sehingga kita menjadi tuli. Lidah kita diikat sehingga kita menjadi bisu. Itu pekerjaan-pekerjaan roh. Saudara dikasih Tuhan, sakit penyakit itu seperti yang kita katakan ada dua macam. Ya, hari ini jemaat Tuhan anak Egan tadi pagi kecelakaan, ya. Tadi malam bapaknya tadi pagi bermaksud ibadah dari Probolinggo ke sini, tetapi dia kecelakaan. Lalu tulang rusuknya patah, ya.
tulang rusuk itu mungkin akan mengenai paru-paru sehingga dirujuk. Semula mau ke Malang, lalu dia akan dirujuk ke Jember pagi ini. Tadi pagi dia minta berdoa orang tuanya. Ada penyakit yang disebabkan oleh kelalaian ya. Hati-hati yang bekerja dengan alat-alat kerja, gurinda, eskavator, mobil, cangkul, dan seterusnya. Ada penyakit atau yang disebabkan oleh kecelakaan. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh pola makan. Ada juga yang terpenting itu adalah pola pikiran. Ya. Ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, lalu menimbulkan kegelisahan, tidak bisa tidur, tidak enak makan, sakit mah, dan seterusnya. Itu penyakit-penyakit teknis yang disebabkan oleh ulah kita sendiri. Tetapi janganlah simpan kemarahan. Ya, jangan simpan kemarahan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Aku gagal karena aku anak orang miskin. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 2, 2 Timotius 3 ayat 2 berkata, di dalam kitab Timotius 2 ayat 3, Timotius 3 ayat 2, Timotius 3 ayat 2, ya, 2 Timotius 3 ayat 2 berkata, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Perhatikan, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang yang keras. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, anak, hormatilah orang tuamu. Bisa berkata amin? Ya, orang tua ini kemarin raja berlompat-lompat, lalu dia bilang pinggangku patah. Teriaklah mamanya. Ya. Refleks pada saat dia bilang pinggangku patah, saya tempelek dia. Poak! Mamanya marah, anak sudah sakit kok ditempelek. Karena saya jengkel sama raja ini. Ulang-ulang dikasih tahu, jangan koprol-koprol, salto-salto. Terinspirasi YouTube, dia suka salto-salto. Ya. Habis saya tempeleng, saya urut dia. Kadang-kadang sikap orang tua ini refleks demi menyelamatkan anak. Sampai dimaki-maki anak itu, ya, karena firman Tuhan berkata seorang anak harus dihajar, amin. Tetapi jangan menginginkan nyawanya. Dihajar enggak apa-apa, ya, tapi kadang-kadang anak sakit hati. Oleh sebab itu habis saya hajar raja, saya bilang, kamu tahu kenapa papa marah? Iya papa, saya maafkan papa tadi, papa pukul kamu, supaya lain kali tolong dengarkan orang tua. Orang tua ini sudah makan asam garam, sudah lebih dulu hidup daripada kamu. Oleh sebab itu perhatikan orang tua ini. Cuma pendidikan orang tua itu macam-macam. Kadang-kadang seorang orang tua yang latar belakangnya tentara, dia stres di kantor mungkin, ya, dia biasa mengatur anak buah di rumah. Dia pikir anak dan istrinya ini pasukan, sehingga dia bersikap keras di dalam rumah, ya, sehingga anak-anaknya menjadi nakal. Itulah sebabnya ada seorang pendeta cerita di Manado, ada seorang ibu muda, istrinya tentara, dia kesaksian di depan, ya. Dia bilang, saudara, suamiku ini tentara. Oh, dia suka keras dengan saya. Dikiranya saya itu pasukan, katanya. Suruh seperti pasukan, siap siaga. Untuk mengakhiri kesaksian saya mau nyanyi bagi saudara. Dia nyanyi, banyak tentara yang tak dapat ku mengerti. Harusnya banyak apa? Banyak perkara. Karena suaminya dia bilang banyak tentara, saudara. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu kehidupan rumah tangga saudara harus kelola sedemikian rupa, ya. Saya ini kadang-kadang jengkel sama tante juga jengkel sama saya.
Tetapi mau saya teruskan jengkel saya ini, itulah istri saya. Tidak mungkin saya cerai dia kemudian saya menikah lagi. Kalau itu saya lakukan maka saya berdosa. Ya. Oleh sebab itu, itulah istrimu, nikmatilah istrimu, nikmatilah suamimu, maklumilah dia dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Bisa berkata amin? Toh, kalaupun saudara ganti istri, ganti suami, masalahnya sama saja. Itulah sebabnya peliharalah rumah tanggamu dengan baik, dan anak-anak harus mengerti. Harus mengerti karena latar belakang orang tua ini beda-beda. Ada yang intelektual, ada yang mengerti psikologi anak, kadang-kadang tidak. Ada main preman aja dalam rumah tangga. Tetapi kita harus menyadari kita yang salah. Kamu tahu Raja? Iya Papa, saya yang salah. Ya udah, kalau kamu sudah menyadari, sudah, lain kali jangan dibuat lagi. Saudara dikasih Tuhan, akhir zaman banyak orang yang demikian dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 2. Kemudian saudara, marilah kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya saudara, ketika saudara mendekat kepada Tuhan, itu iblis tidak senang. Kalau hidup saudara, hidup di dalam perzinahan, hidup tidak beribadah, mungkin hidup saudara aman-aman. Karena bagi iblis, saudara sudah menjadi anggotanya. Tetapi ketika saudara hidup dekat dengan Tuhan, iblis mencobai kita. Iblis mencobai kita. Bahkan Ayub diizinkan dicobai. Itulah sebabnya doa Bapa kami berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Kadang-kadang iblis dibiarkan mencobai kita agar supaya kadang-kadang Tuhan tidak mengangkat persoalan. Saya pernah punya utang 1,5 miliar. Saya berdoa sampai bertahun-tahun, hutang itu tidak bisa kita selesaikan. Mungkin pikir Tuhan, kamu yang hutang kok aku yang susah. Tetapi melalui peristiwa itu Tuhan mendidik saya agar supaya lain kali saya berhati-hati. Bisa berkata amin. Kesalahan itu sebenarnya letaknya ada di kita, tetapi kita menyalahkan orang tua, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan. Gitu. Sebenarnya kesalahan itu kita, dan iblis mencobai lewat kesalahan itu. Dan saudara harus tanggap. Tuhan kadang-kadang tidak merubah masalah itu. Tuhan membiarkan masalah itu berjalan. Tetapi yang diubah adalah karakter saudara. Bisa berkata amin. Bagaimana menyikapi masalah ini? Coba dikupas. Oh, mungkin perkataanku tidak familiar. Mungkin gesturku, sikapku tidak menyenangkan. Ya. Biasanya orang kalau kaya beneran itu kemana-mana cuma celana pendek, sandal jepit, tapi uangnya miliar, triliun. Yang aneh ini tidak seberapa kaya agar dianggap kaya. Tingkahnya minta ampun, dan itu nyebelin. Ya. Orang miskin itu tempo-tempo dia sederhana, kurang pergaulan, gampang malu, tidak percaya diri. Oleh sebab itu perhatikan posisimu di mana, agar supaya dalam hubungan ini baik. Saya bilang sama saudara saya, kita hidup ini ada masalah biasa, tetapi jangan memutus tali persaudaraan. Bisa berkata amin. Jangan memutus tali pertemanan. Bisa berkata amin. Antar jemaat masalah itu biasa, tetapi jangan memutus sesama anggota jemaat. Amin. Amin. Wis gereja-gerejaan wis teman-teman satu gereja diblokir, itu salah. Masalahnya diselesaikan, bukan temannya diblokir. Biasa dalam hidup ini masalah. Semakin kita bisa mentas dari masalah, maka Tuhan akan mengangkat levelmu. Karena Tuhan memanfaatkan atau Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu berlangsung dalam hidupmu. Tuhan tidak merubah keadaan itu, tetapi Tuhan merubah sifat kita.
mata. Bisa berkata amin. Dalam gereja-gereja itu mesti biasa. Di mana-mana gereja itu ada yang suka merajuk. Ada antar jemaat loh masalahnya merajuk. Apalagi dengan pendetanya merajuk. Ulang tahun lupa nggak didoakan merajuk. Nyumbang lupa nggak diumumkan merajuk. Ya, oh pendetaku tidak perhatian. Jangan begitu saudara. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Bisa berkata amin. Kita harus punya pribadi yang kuat. Suatu saat ada teman saya bernama Bapak Pendeta Abdullah. Dia sakit stroke. Ini pendeta sakit stroke. Tidak tahu mikirin apa kok sampai stroke. Kalau stroke sebelah kiri, itu biasanya orangnya emosian. Kalau stroke sebelah kanan, biasanya orangnya perasaan. Mudah tersinggung, merasa tidak disayangi, merasa dibenci. Pokoknya merasa stroke sebelah kanan. Saya lupa orang ini stroke sebelah mana. Dia berdoa, sembuhkanlah strokeku Tuhan. Dia kebetulan, ini pernah saya ceritakan sama saudara, dia punya sarang burung. Lalu tiba-tiba dia mendengar pintu sarang burung yang dari besi itu roboh. Buang! Lalu dia loncat dari kursi roda, sarang burungku dirampok oleh maling. Dia tidak sadar, dia loncat dari kursi roda dan sembuhlah stroke itu. Pelajaran yang bisa kita ambil, penyakit-penyakit itu bisa sembuh dari semangat kita. Bisa berkata amin. Ketika engkau sakit, contoh orang sakit kanker. Aku sakit kanker, tidak mungkin aku sembuh. Kira-kira sembuh enggak, saudara? Biar aku sakit kanker, kalau Tuhan menjamah aku pasti sembuh. Biar aku sakit stroke, kalau semangatku tinggi dan Tuhan menjamah aku, maka sakit penyakitku itu sembuh. Ada penyakit yang Tuhan langsung sembuhkan. Ada penyakit yang itu kesembuhannya lewat proses dirimu sendiri. Ada juga sakit penyakit yang disembuhkan lewat pekerjaan rumah sakit atau dokter. Saudara dalam posisi sakit yang mana? Ada pula sakit penyakit yang disebabkan oleh kuasa kegelapan. Dalam minggu ini ada seorang ibu datang ke sini. Saudara tahu di selangkangannya ini kiri kanan busuk. Kalau dia garuk itu seperti ada tanah. Setiap sore dia merebus air. Untuk bisa tidur dia siram itu dengan air hangat campur garam. Selama 20 tahun selangkangannya busuk. Dia sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Kemudian ibu ini diantar oleh jemaat ini datang ke sini. Setelah saya doakan dia terkejut. Sakit penyakitnya itu hilang tanpa bekas. Biasanya kalau borok kan ada proses. Kering dulu. Pada saat kering gatal kan saudara. Lalu akhirnya ada bekas luka. Anehnya itu sakit penyakitnya itu tidak ada bekas. Hilang begitu saja. Artinya sakit penyakit ibu ini disebabkan oleh kuasa kegelapan. Pada saat saya pergi ke Temposari, ikut ibadah di Pak Rianto, mertua saya, mohon maaf, di lato-latonya itu bocor dan keluar darah sampai ke lantai. Lalu dia telepon istri saya bilang masih ikut ibadah di Pak Rianto. Setelah ibadah selesai, saya berdoa. Orang ibadah ini belum bubar. Saya berdoa. Ikatan kuasa sakit penyakit, ikatan kuasa setan lepas. Dan anehnya seketika itu juga darah yang mengucur di alat vitalnya berhenti. Dan mertua saya mengalami kesembuhan secara aneh. Sebab sakit penyakit itu disebabkan oleh kuasa kegelapan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara paham? Apabila engkau hari ini sakit, pertama imanmu yang menyelamatkan. Sakit apa? Fisik. Sakit apa? Rohani. Kejiwaanmu lagi galau. Puji Tuhan. Kejiwaanmu lagi galau. Mungkin di antara saudara pernah yang ingin bunuh diri. Kenapa hidupku ini kok tidak selesai-selesai. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengizinkan persoalan dalam hidupmu karena Tuhan menginginkan engkau menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tidak cengeng, menjadi pribadi yang hati-hati karena Tuhan ingin mencurahkan berkat-berkat terbaik dalam hidupmu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Yusuf ini hidupnya direncanakan untuk diberkati Tuhan. Untuk melewati itu, Yusuf harus, haleluya, dimasukkan ke dalam sumur kering oleh saudaranya. Dijual ke Potifar, haleluya. Setelah sampai di Potifar, dia bekerja, lalu dimasukkan ke penjara karena difitnah dia sedang memperkosa Potifar. Tapi kemudian, melalui karya Roh Kudus, dia menerjemahkan mimpi. Haleluya, tolong anjingnya dihentikan dulu. Ya. Suruh berhenti dulu gonggong. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu di dalam Alkitab tidak pernah Yusuf itu mengeluh. Yusuf tidak juga menyalahkan saudaranya yang lain. Perhatikan ke sini. Ada di dalam Alkitab Yusuf menyalahkan saudaranya yang memasukkan ke dalam sumur? Tidak. Dia juga tidak menyalahkan istri Potifar yang melaporkan polisi sehingga dia masuk penjara. Tidak. Dia nikmati semua proses itu. Dia nikmati. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Israel. Hindari mengeluh. Amin. Amin. Hindari menyalahkan orang tua. Amin. Hindari menyalahkan pemerintah. Amin. Enakan zamannya Pak Harto biyen. Jangan. Zaman apa saja, asal engkau dekat dengan Tuhan, maka hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Ya, tidak ada zaman-zamannya. Semua zaman orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di antara orang benar. Berapa banyak dosa yang sudah saudara buat? Mengeluh, menyalah-nyalahkan. Ini dosa yang terbesar. Ya, itu namanya dosa menggerutu. Amin. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih aku menghadapi masalah pada level ini. Aku percaya Tuhan akan melepaskan aku. Terus kamu pelajari masalah itu. Kenapa aku sakit? Kenapa aku mengalami masalah ini? Kenapa aku dihina? Kenapa aku dicaci maki? Kenapa aku dilaporkan polisi? Kenapa aku? Saudara, sampai hari ini saya dihujat, dihina. Sampai hari ini. Kemarin hati saya mendidih. Karena masih ada ya hamba Tuhan muda melecehkan saya. Saya masuk ke dalam, saya berdoa, ampuni Tuhan. Berkati aku dengan damai sejahtera. Dan kalau gembala saudara bisa melewati dari waktu kepada waktu yang lain, karena saya tidak menggerutu, bisa berkata amin. Karena saya tidak menggerutu, saya tidak menyalahkan saudara. Walaupun ada jemaat juga yang menyakiti saya tidak menggerutu, hanya heran. Semua dapat kita lalui. Ketika damai sejahtera itu melimpah dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus sanggup menolong, sanggup memberkati, sanggup mengangkat hidupmu. Lagi pula saudara, hidup ini hanya sementara. Tidak ada yang patut kita banggakan. Ya, hari ini naik Alphard, kalau mati naik ambulan. Hari ini rumahnya megah, kalau mati paling 1 meter laun 2 meter. Oleh sebab itu, selama hidup di muka bumi, saudara harus sukses. Katakan amin. Ya, harus sukses. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang istimewa. Maka hidupmu harus istimewa.
Teman-temanmu harus istimewa, sikapmu harus istimewa. Jangan arogan, jangan kampungan, jangan tidak terdidik. Amin. Tetapi bersikap elegan, bersikap bijaksana dalam menghadapi berbagai-bagai masalah. Saya undang para pemain musik, kita usaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyi, ku ingin menikmati. Haleluya. Tundukkan kepala. Cernihkan hatimu di hadirat Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin sakit penyakitmu belum sembuh. Bahkan pagi hari ini masalahmu belum selesai. Nikmati proses itu. Nikmati proses itu. Nikmati. Saudara, hari ini melihat gedung ini sudah berdiri. Tetapi gedung ini berdiri dengan proses, dengan jeritan dan air mata. Begitu juga saudara, nikmati proses bersama Tuhan. Ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati. Haleluya. Pribadimu Tuhan. Seperti salib, mata air jernih, harta dan kekayaan, bahkan emas dan perak, bahkan emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Angkat tangan kananmu, katakan menikmati, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Di setiap waktu Kau berharga. Oh, haleluya. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Dalam kegagalan Kau mulia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Walau sakit penyakitku belum sembuh, aku percaya Engkau mengasihi aku. Tirukan, Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Walaupun masalahku belum selesai, aku percaya Engkau memegang tanganku erat. Ampuni aku selama ini. Aku mengeluh, aku menyalah-nyalahkan. Ampuni aku Tuhan. Biarkan aku menikmati Engkau pagi hari ini. Ku ingin menikmati. Engkau baik Tuhan. Oh, pribadimu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu. Haleluya. Mata air jernih. Emas dan perak, bahkan emas dan perak, tak sebanding denganmu. Mari saya jemput bangkit berdiri. Haleluya. Yesus kekasihku. Katakan menikmati.
menikmati, menikmati Yesus. Haleluya. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Katakan menikmati. Haleluya. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus dalam kegagalan. Kau mulia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus. Dia setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus. Menikmati Yesus dalam kegagalan. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu turun memenuhi umat-Mu. Haleluya. Sama umat-Mu di setiap waktu. Yang sakit sembuh. Haleluya. Sakit jasmani, sakit jiwani. Haleluya. Biarlah hati kami diperbaharui dengan firman-Mu. Kami bukan manusia yang suka mengeluh. Kami bukan manusia yang menyalah-nyalahkan. Tetapi senantiasa bersyukur, menikmati proses Tuhan. Ketika kami lepas dari segala pencobaan itu, berkat-berkat terbaik menjadi bagian dalam hidup kami. Berkat yang dicuri dan ditahan oleh iblis dicurahkan 100 kali lipat. Kami menjadi pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang diberkati, pribadi yang bertahan di dalam Tuhan. Mampukan umat-Mu lebih hari lebih dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Terkadang kami ada di titik terbawah dalam hidup kami. Ingin rasanya mengeluh, ingin rasanya marah. Tetapi kami tahu kami tidak mampu melakukan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar hidup kami untuk lebih hari, lebih dekat kepadamu. Kami mau menikmati Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menikmati proses-proses Tuhan dalam hidup kami, walaupun itu berat bagi kami. Kuatkan, mampukan kami Tuhan, baik kami sebagai hamba Tuhan maupun kami sebagai jemaat. Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami, sehingga lewat persoalan-persoalan hidup kami, sakit, penyakit, masalah yang harus kami hadapi, kami boleh semakin hari semakin menyadari Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan, besar kecil pemberian umat-umat-Mu Tuhan, balas berkat sesuai janji firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan sungguh ku bangga Bapa.